Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Harapannya anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Ya, jumpa lagi dengan Kristi dalam pelajaran matematika. Nah, anak-anak, untuk pertemuan saat ini, materi yang akan kita pelajari adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Anak-anak, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kita menyelesaikan soal operasi hitung campuran bilangan bulat, yakni urutan pengerjaannya. Anak-anak, apabila di dalam soal operasi hitung campuran terdapat operasi hitung yang di dalam tanda kurung, maka operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung tersebut harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi di sini dalam tanda kurung berada pada tingkatan yang pertama dalam urutan penyelesaian. Nah, setelah di dalam tanda kurung, urutan yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Di sini kita melihat untuk perkalian dan pembagian, dia berada pada tingkatan yang sama. Karena berada pada tingkatan yang sama, jadi jika di dalam soal tersebut ada operasi perkalian atau pembagian, maka kita kerjakan terurut dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang. Maksudnya, jika perkalian yang berada di depan atau perkalian yang lebih dulu, kita selesaikan perkalian baru pembagian. Begitu juga sebaliknya. Jika pembagian yang lebih dulu, maka kita selesaikan pembagian baru perkalian. Selanjutnya, yang ketiga adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan ini juga berada pada tingkatan yang sama ya. Jadi kita kerjakan terurut dari kiri ke kanan. Mana yang lebih dahulu itu, mana operasi yang terlebih dahulu itu yang kita kerjakan lebih awal. Nah, anak-anak, jika seandainya di dalam soal, operasi hitung yang terdapat di soal tersebut adalah operasi perkalian dan penjumlahan atau perkalian dan pengurangan, karena di sini tingkatannya yang lebih tinggi adalah operasi perkalian, maka kita harus selesaikan perkalian yang lebih dulu dari penjumlahan atau pengurangan ya, karena perkalian ini tingkatannya lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya ya, jika ada operasi pembagian dan penjumlahan atau pengurangan, maka pembagian ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk lebih memahaminya, anak-anak mungkin akan langsung menjelaskan melalui contoh. Oke. Silakan anak-anak perhatikan contoh yang pertama ini ya. Contoh yang pertama, tentukan hasil dari negatif 45 dibagi 9 dikali 4. Coba anak-anak perhatikan soal ini. Di dalam soal ini terdapat operasi pembagian dan operasi perkalian. Nah, mari kita lihat kembali urutannya. Ternyata operasi pembagian dan perkalian dia berada pada tingkatan yang sama, ya. Maka karena berada pada tingkatan yang sama, jadi kita kerjakan terurut dari kiri ke kanan. Berarti pembagian terlebih dahulu, baru perkalian. Kita cari hasil dari negatif 45 dibagi 9. Negatif 45 dibagi 9, hasilnya adalah negatif 5. Baru kemudian kita kalikan dengan 4. Negatif 5 dikali 4, hasilnya adalah negatif 20. Oke, selanjutnya memberikan contoh yang kedua. Contoh kedua, tentukan hasil dari negatif 11 dikali 8 ditambah 7. Anak-anak coba perhatikan. 8 ditambah 7
dia berada di dalam tanda kurung. Nah, ingat kembali berdasarkan aturan pengerjaannya, urutannya, untuk operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung, itu harus kita kerjakan lebih awal. Urutannya paling tinggi ya, berada pada tingkatan pertama. Jadi kita kerjakan lebih awal. Walaupun operasinya adalah operasi penjumlahan. Jadi sekali lagi karena dia berada di dalam tanda kurung, jadi ini harus kita selesaikan lebih dahulu yang di dalam tanda kurung. Sehingga penyelesaiannya kita tulis dulu negatif 11, baru kita cari hasil dari ini, 8 ditambah 7. 8 ditambah 7 hasilnya 15. Maka negatif 11 dikali 15 hasilnya 165. Negatif 165. Oke. Memberikan satu contoh lagi. Contoh yang ketiga. Tentukan hasil dari negatif 33 ditambah 5 dikali negatif 8. Nah, anak-anak memang mau jelaskan sedikit bahwa untuk tanda kurung yang ada pada soal ini bukan tanda kurung yang menunjukkan operasi hitung ya. Ini tanda kurung yang menunjukkan bilangan negatif. Jadi tanda kurung ini menunjukkan negatif 8 ya. Tanda kurung ini dipakai untuk memperjelas ya ini negatif 8. Negatif 8 ini mem kurung karena dia ditulis sesudah ada operasi hitung. Supaya anak-anak tidak bingung ini dikurung ya. Tapi ini bukan menunjukkan tanda kurung untuk operasi hitung yang dimaksud ini. Karena tidak ada operasi hitung di dalam tanda kurung ini. Jadi tanda kurung ini bukan untuk diselesaikan lebih dahulu. Iya. Kita perhatikan di soal ini, operasi hitung yang terdapat di soal ini adalah operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, anak-anak perhatikan tingkatannya. Antara penjumlahan dan perkalian, yang lebih tinggi tingkatannya adalah operasi perkalian. Itu berarti kita harus selesaikan operasi perkalian terlebih dahulu. Kita cari dulu hasil dari 5 dikali negatif 8 ya. Oke, Mem akan selesaikan. Kita tulis dulu negatif 33 ditambah hasil dari 5 kali negatif 8. 5 kali negatif 8 hasilnya negatif 40. Nah, selanjutnya kita cari hasil dari negatif 33 ditambah negatif 40. Hasilnya adalah negatif 73. Ya, anak-anak, demikian penjelasan Mem untuk operasi hitung campuran, khususnya pada bilangan bulat. Mem harap anak-anak bisa memahaminya dan bisa membuat ya latihan-latihan, mempelajari kembali tentang contoh-contohnya supaya anak-anak bisa lebih memahaminya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.